Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haqqul yaqin, Ba'alawi bukan turunan Nabi. Wallahil azim, kita umat Islam wajib mendukung. Kenapa? Gerakan mereka untuk menguasai Indonesia ini terstruktur, masif, sistemik. Dengan pembuatan kuburan-kuburan palsu. Tujuannya itu apa? Untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia 10, 20, 50, 100 tahun yang lalu. Tuh lihat, bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Lihat leluhur-leluhur kita ini, makam-makamnya di mana-mana. Mereka memalsukan atau mengklaim bahwa Wali Songo Ba'alawi, pahlawan-pahlawan Indonesia Ba'alawi. Diponegoro Habib, Imam Bonjol Habib, Tengku Umar Habib, semuanya diklaim Habib. Sampai-sampai Roma Irama mau dihabibkan juga. Dan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul teragenda secara TSM, terstruktur, sistemik, masif, mereka mau menjajah Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haqqul yaqin, Ba'alawi bukan turunan Nabi. Rasulullah Muhammad. Nah, lalu beliau membentuk PWI. Wallahil azim, kita umat Islam wajib mendukung. Wajib mendukung. Kenapa? Gerakan mereka untuk menguasai Indonesia ini terstruktur, masif, sistemik. Dengan pembuatan kuburan-kuburan palsu. Tujuannya itu apa? Untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia 10, 20, 50, 100 tahun yang lalu. Tuh lihat, bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Lihat leluhur-leluhur kita ini, makam-makamnya di mana-mana. Yang kedua, mereka memalsukan atau mengklaim bahwa Wali Songo Ba'alawi, pahlawan-pahlawan Indonesia Ba'alawi. Diponegoro Habib, Imam Bonjol Habib, Tengku Umar Habib, semuanya diklaim Habib. Sampai-sampai Roma Irama mau dihabibkan juga. Lagi-lagi saya nggak kata orang. Satu Habib datang kepada saya, telepon. Ini Habib ini sahabat saya. Bang Haji, ente tuh Habib. Nah terus, aneh tahu ente Habib ini. Ayo ke Rabito, ente mesti bikin sertifikat. Ada sertifikat ente Habib ini. Ayo aneh anterin, kapan mau ke Rabito? Makanya Jenderal Sudirman aja dihabibin. Pokoknya di sini kalau ada orang punya nama, yang kaya punya nama, oh dia bisa dihabibin, hati-hati. Begitu cara mereka menebar pengaruhnya itu. Orang yang punya pengaruh yang besar, Habib, Habib, Habib. Dikasih aja stempelnya. Ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar, gratis. Ini cara mereka. Hadirin hadirat, saya bangga, bahagia mendengar sambutan dari Ketua PWI Pusat tadi. Karena kenapa? Saya sangat sejalan dengan beliau. Pertama, untuk mempertahankan akidah umat Islam
dan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul teragenda secara TSM, terstruktur, sistemik, masif. Mereka mau menjajah Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, betul-betul ini izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga akidah umat Islam Indonesia dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma. Apa itu? Baik, tadi sudah begitu jelas dan gamblang tujuan didirikannya PWI, dan saya rasa umat Islam bahkan bangsa Indonesia wajib mendukung PWI. Setuju? Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong dulu masih remaja di situ. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang Habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Tabligh ini, Habib ini bilang begini, "Hei, kalau ada seorang Habib, anak Habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa." Ini orang Betawi nih Habibnya nih. Ojo muni apa-apa. Meneng kiai mana? Biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahlus surga. Jangan dikata apa-apa, ojo muni apa-apa, menengai. Itu saya merasa terganggu dengan statement itu. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan al-Islam. Maka ketika giliran saya naik, saya bicara, alafu bib, anak koreksi antum. Setahu saya baca satu firman. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallah atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gimana bang? Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Bib, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan qurasyian hasimiyan.
Surga itu buat orang-orang yang bertakwa, walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat, walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Faham? Ini saya sampaikan. Rame itu masjid malam itu. Wah, ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Hati bukan mengantar. Mengapa? Mengadakan apa? Perbandingan seperti itu. Besoknya dipanggil saya, Gus, sama sesepuh Habib, yang notabene bapaknya juga. Oma, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan, bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab bla 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 bla. Mohon koreksi, Habib, saya bilang. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi tolong, ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa, Bib? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Ya. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia. Saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur nih. Dah lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan njit gue. Tenang aja lo, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita nih ahlul bait, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini menjadi doktrin mereka selama ini. Kenapa mereka bisa berbuat maksiat seenaknya? Dia mengaku ahlul bait dan dibersihkan dari dosa. Padahal apa sih ahlul bait? Secara bahasa, secara lughah, ahlu al-bait artinya apa? Ahlu al-bait, ahli rumah, orang yang serumah dengan Roma Irama, itu ahlul bait Roma. Anda tahu kan anak saya siapa aja? Ridho, Devi, Vicky, Romi. Itu bukan ahlul bait Roma, tapi dzurriyyah Roma, turunan Roma, betul. Kenapa? Karena dia tidak serumah lagi dengan Roma. Faham? Jadi ahlul bait adalah orang yang serumah dengan Rasulullah. Maka dikatakan ahlul bait Rasul itu ada 5 orang. Yang pertama istri-istri beliau. Yang kedua anak beliau Fatimah. Yang ketiga mantu beliau satu rumah, Sayyidina Ali. Yang 2 orang lagi cucu beliau, Sayyidina Hasan wa Husain. 5 orang itu ahlul bait. Adapun seandainya ada anak cucu dari Hasan, itu bukan ahlul bait lagi, tapi dzurriyyah. Faham nggak sampai di sini? Faham? Kenapa saya mengatakan hakul yakin? Balawi bukan dzurriyyah Nabi. Begitu saya lihat tes tazkiyah iman, waktu itu saya masih netral, artinya saya kepengen tahu kebenarannya.
Saya tunggu antitesis, makanya saya undang dari Ba'alawi, Ketua Rabithah Alawiyah. Siapa itu? Taufik Assegaf. Enggak datang. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan, juga enggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya, Ustadz Rizik Syihab, juga enggak datang. Nah, akhirnya mereka membuat, tidak pernah berhasil sampai saat ini membuat antitesis. Itu sementara kupasan Ki Imaduddin Uthman luar biasa. Dia seorang mujadid dunia Islam sedunia. Karena sampai saat ini tidak ada para nasabah ya internasional yang bisa mengcounter, mengantitesis Kiai Imaduddin. Subhanallah. Doakan beliau agar panjang umur. Jadi memang saat ini fitnah nasab ini, saudara, sepertinya sengaja disebarluaskan untuk memecah belah umat, ngadu domba habaib dan kiai, saudara. Dan sepertinya juga memang ini ada yang modali semua ini, saudara. Nah, karena itu kita harus waspada. Jadi kalau dalam kitab fikih, saudara, kalau bicara penetapan nasab anak yang baru lahir, itu tentunya yang pertama adalah al-walad lil firash. Jadi anak itu, saudara, kita bisa tetapkan nasab anak siapa kalau kita sudah sama menyaksikan ada ibunya, ada bapaknya, nikah, kemudian istrinya hamil melahirkan, itu udah sabit nasab, saudara. Atau dengan kesaksian, kita nggak lihat nikahnya, saudara, tapi dengan kesaksian orang-orang dipercaya bahwa mereka memang suami istri dan seterusnya, saudara. Nah, jadi ada ikrar. Nah, itu kalau untuk orang-orang yang baru lahir ya, ikhwan. Tapi bagaimana kalau yang nasabnya itu sudah turun-temurun? Nah, kalau nasabnya itu sudah turun-temurun, saudara, nah maka dalam fikih itu disebutkan ada dua cara. Yang pertama adalah asyuhrah. Nah, jadi kalau dia sudah masyhur, dia itu keturunan siapa, jangan coba-coba untuk kita bantah. Dan ini berlaku bukan di bangsa Arab saja, seperti umpamanya di bangsa Indonesia, seperti di Sumatera Utara umpamanya, di sana ada marga-marga, ada Nasution, Nenggolan, Siahaan, Lubis, saudara. Nah, kalau memang mereka punya nasab dari keluarga-keluarga marga-marga tersebut, saudara, nggak boleh kita bantah. Dia sudah Nasution, ya akui dia Nasution. Nah, jadi jangan coba-coba, wah ini Nasutionnya mesti diperiksa dulu, di DNA dulu. Nggak ada itu, saudara. Nah, jadi kalau memang dia sudah mengakui, masyarakatnya juga sudah mengakui, oh ya ini anaknya sefulan, dia marganya Nasution. Atau masyarakat di Sibuhuan itu banyak marga Lubis, saudara, oh ya ini memang turunannya, nasabnya dia dari keluarga besar Lubis. Jangan coba-coba dibantah, saudara, kita nggak punya hak. Nah, kalau kita ngebantah itu namanya at-ta'an fin nasab, menyerang nasab orang. Nah, Nabi mengatakan di antara salah satu perbuatan yang merupakan kufrun billah adalah at-ta'an fin nasab, menyerang nasab, ya ikhwan. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan ada cara pertama syuhra, yang kedua istifadah. Jadi dalam kitab fikih cukup udah syuhra, istifadah, selesai. Hakikatnya serahkan kepada Allah, ya ikhwan. Nah, jadi kalau sudah syuhra, istifadah, sabit sudah nasab seseorang. Apalagi nasab ba'alwi. Nasab ba'alwi ini istimewanya, saudara, bukan hanya syuhra dan istifadah, tapi ijma ulama. Luar biasa. Enggak mudah cari nasab di zaman ini, saudara, yang diijmakan oleh ulama dari semua mazhab, bukan hanya mazhab ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Ulama-ulama, pemuka-pemuka kalangan salafi, wahabi, saudara, mengakui, walaupun ada beberapa yang nawasib yang enggak mengakui, saudara. Kemudian ulama-ulama ibadiyah ini dari kalangan Khawarij, ada di negeri Oman, mengakui nasab ba'alwi, saudara, sabit dzurriyyatur rasul. Begitu juga ulama-ulama Syiah, saudara, di Irak, di Iran, semua mengakui bahwa nasab ba'alwi itu adalah dzurriyyatur rasul, saudara.
dan ulama-ulama ahlus sunnah seperti Ibn Hajar, Imam Sakhawi dan lain sebagainya, semua sudah mengakui. Bahkan saat ini saudara, ulama-ulama besar seperti Syekh Ali Jum'ah di Mesir mengakui nasab Ba'alwi. Bahkan ketika beliau ditanya, beliau jawab nasab Ba'alwi ini sabit bil ijma', saudara. Nah, nggak sampai di situ, bahkan ulama-ulama Indonesia saudara seperti Buya Hamka mengakui Ba'alwi itu dzurriyyatur Rasul. Nah, jadi ada apa ini tiba-tiba kelompok mau korek-korek nasab dan menafi nasab, dan dengan sombongnya mengatakan walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya anid, keras kepala saudara, sombong, angkuh. Nah, kalau sudah seperti ini saudara, sudah tidak perlu diajak diskusi lagi. Nah, karena prinsipnya walaupun ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui, ya mau buat apa lagi diajak diskusi. Nah, jadi ini yang perlu kita jelaskan. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Hanif di mimbar-mimbar saudara, di majelis-majelis, di mana tempat saudara, itu sudah sangat luar biasa. Nah, kelompok-kelompok ini saudara, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib Hanif, mereka sudah melakukan rasis. Rasis ini dilarang oleh undang-undang internasional. Bahkan dalam undang-undang Indonesia pun dilarang bersikap rasis saudara. Nah, bersikap rasis seperti menghina suku orang, menghina nasab orang, menghina satu golongan kelompok saudara, ditindas, itu rasis. Sikap rasis dan fasis saudara dilarang bukan hanya oleh negara Islam, negara-negara kafir sedunia semua melarang. Nah, begitu juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi undang-undangnya jelas, rasis ini tidak boleh. Cuman yang saya heran, Mabes Polri sampai saat ini diam. Nah, ini perlu saya kupas sedikit saudara. Jadi kami sudah mengirim sejumlah advokat untuk mengawal seorang Ba'alwi ke Mabes Polri untuk membuat laporan. Karena sikap rasisnya ini saudara sudah kelewat batas. Pertama ada caci maki, hinaan, pelecehan, bahkan ancaman sweeping. Jangan lupa itu. Ini sikap rasis sudah kelewatan. Jadi dia bukan hanya mengumbar kebencian, menyebar kebencian saudara, tapi juga membahayakan keselamatan nyawa Ba'alwi. Kita tidak takut, tapi ini nggak boleh dibiarkan saudara, harus diproses secara hukum. Kita kirim pengacara saudara, dan kita kirim Ba'alwinya untuk melapor. Sampai di sana diskusi lebih dari 4 jam di Mabes Polri, sampai ke meja cybercrime saudara, kriminal daripada kriminal cyber saudara. Enggak dilayan, mereka tolak. Nah, justru sekarang yang saya ingin protes adalah Mabes Polri. Saya ingin protes langsung ke Bapak Kapolri. Ada apa? Ini ancaman rasis, melanggar undang-undang. Ini ancaman sweeping, membahayakan keselamatan orang. Ini mengganggu ketertiban umum. Ini membuat kegaduhan. Dan ini disebarluaskan kebencian itu lewat ITE. Ada undang-undangnya semua. Kenapa tidak ditindak? Kalau alasannya belum ada yang lapor, bohong. Kita sudah kirim saudara. Saya bisa hadirkan pengacara-pengacaranya saudara, dan Ba'alwinya yang melakukan laporan di sini. Nah, jadi ini ada apa? Nggak dilayani, ada apa? Apakah ini memang pesanan rezim sehingga Kapolri nggak berani? Apakah ini proyek saudara dari BEN atau BNPT atau apa? Kita bertanya. Kita tidak menuduh, kita bertanya kenapa. Ini kan ada kekuatan yang membuat Kapolri nggak berani bertindak saudara. Siapa itu yang punya kekuatan di atas Kapolri? Nah, jadi kita bertanya ada apa? Kan kita Ba'alwi mau ikut prosedur hukum. Ayo kita prosedur hukum saudara. Ditolak saudara, dengan berbagai macam cara. Pertama begitu melapor, apa dia bilang? Wah, ini Ba'alwinya ini yang mau melapor harus ada surat tugas dari Robitoh Alawiyah.
Ada urusan apa surat tugas dari Rabithah Alawiyah? Dia melapor atas nama dirinya seorang Mbak Alwi yang diancam. Tidak ada urusan dengan Rabithah Alawiyah, dan dia datang sebagai pribadi Mbak Alwi, bukan atas nama Rabithah Alawiyah. Setelah berdebat, apa kata mereka? Wah, ini kan laporannya laporan menyangkut ITE, ada rekaman. Ya, kita minta dari kepolisian untuk ditranskrip dulu. Baik, pengacara kita kerja langsung transkrip itu ucapan di situ juga, saudara. Nah, setelah itu ada lagi, saudara, wah ini sulit dibuktikan, ini harus beginilah, harus begitulah, sampai akhirnya dipertemukan naik ke lantai 15 atau 16 itu di Mabes Polri, tempat cybercrime. Diterima kok oleh kepala bagian di sana, saudara. Berdebat, ujung-ujungnya mereka minta, ya sudah hadirkan saja nih, ini kan mesti ada saksi bahasa, ini mesti ada saksi agama, ini mesti ada saksi ahli ini ahli itu. Saksi-saksi itu tugas polisi dalam penyelidikan dan penyidikan, bukan tugas pelapor. Jadi saya bingung, kok jadi BAP saksi-saksi ahli, saudara, diminta dari pelapor? Sejak kapan? Saya ini udah berkali-kali ngadepin pengadilan, sudah berkali-kali di BAP, sudah berkali-kali di penjara, sudah berkali-kali di sidang. Kita tahu itu cara kerjanya, saudara. Jadi bukan pelapor itu yang diminta, sediakan ini, sediakan itu. Terus terang saja, maaf Pak, kami nggak berani ini untuk terima laporan ini karena atasan kami nggak kasih. Siapa atasannya? Sebut aja. Mabes Polri nggak berani. Kenapa? Karena ini program, Pak. Sebut aja. Fair, jujur, adil. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Jadi jangan anggap ini belum dilaporkan. Sudah dilaporkan, saudara. Ini sudah dilaporkan, proses. Nah, artinya di sini ada pembiaran, kesengajaan, tindakan rasis yang melanggar undang-undang dan menebar kebencian lewat ITE, saudara, dibiarkan. Dan mereka gerilya datang kemana-mana, saudara, menebar fitnah. Nah, ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Nah, sampai-sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Pakai ngomong siapa lu, saudara? Mestinya tabayun dulu. Saya memang mencari nomor telepon Bang Haji Roma, saya sebut namanya, saudara. Kenapa? Karena beliau sahabat saya. Saya kehilangan nomor karena apa? Karena saya punya handphone, memang nomor-nomor lama udah hilang semua, saudara. Saya cari, saya mau komunikasi. Nah, yang namanya sahabat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saudara. Akhirnya saya dapat itu nomor dan saya kontak. Saya dalam mobil, di depan saya supir saya Haji Ahmad Sarkashi, di samping saya istri saya. Artinya mereka ini jadi saksi apa yang saya bicarakan, saudara. Jadi jangan ngarang-ngarang. Nah, jadi saya sampaikan begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Haji? Baik, sehat walafiat. Semoga antum tetap sehat walafiat. Kita doakan. Nah, habis kita doakan, kita sampaikan, Ji, ana dapat kabar ini dari para Mbak Alwi yang ada di Jakarta, habaib. Katanya begini, antum nih ada undang seseorang yang nyerang Mbak Alwi. Nah, terus dia katakan, oh iya Beb, kita memang lagi bikin diskusi di sini. Ya nggak apa-apa, cuman kalau boleh ana mau kasih masukan. Kalau antum ingin diskusi yang objektif, independen, undang dari kedua belah pihak. Nah, ini antum ngundang baru satu nih, Habib diserang-serang. Udah gitu sikap antum seperti membenarkan. Nah, sekarang anu usul, undang itu Gus Rumail. Nanti habis Gus Rumail undang Habib Hanif. Saya sampaikan. Atau kalau antum masih belum puas juga, yuk kita ketemu. Antum ketemu sama ana di mana, kita ngobrol. Kan kita biasa ngobrol bareng, kita ngopi, kita ngeteh. Bahkan sampai kita katakan, Ji, ana nih sayang sama ente, sayang. Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati,
Jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan kenapa kita sebut begal nasab begini Ji dalam telepon. Cuma ini di telepon nggak enak Ji. Kalau kapan kita mau ketemu, ayo ane jelasin. Ente mau kitab apa kita jelasin. Ente sahabat ana mau makan siang bareng, ayo. Kita ketawa-ketawa nggak ada masalah, saudara. Nah kalau dia cerita ada ustadz, Ji, Habib Rizik ini minta nomor ente mau ditegur. Ya tabayun dulu dong, kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente menegur aneh, siapa lu? Begitu dong. Itu gentleman, saudara. Kan satria bergitar. Ya kalau satria terus aja, lu mau negur gue? Siapa lu mau negur gue? Begitu dong. Nggak ada pembicaraan di situ, saudara. Kita penuh kasih sayang dan cinta, kita sampaikan. Sampai terakhir kita bilang, al-afuji ya, jangan tersinggung. Ini aneh cuman memberikan masukan. Mudah-mudahan Allah selamatin antum, Allah jaga antum. Kita doain segala macam doa. Ada istri aneh jadi saksi di samping aneh. Ada supir aneh di depan aneh, saudara yang ikut mendengarkan saudara. Nah akhirnya usul kita diterima. Ya Beb, kebetulan sebetulnya Gus Rumel tuh sudah aneh jadwal juga, udah untuk diundang Habib besok. Ya baguslah. Nah besoknya Gus Rumel datang, saya dengarkan itu pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya kurang substantif. Jadi pada saat dia bicara dengan grup gengnya begal nasab, bicaranya substantif, diatur sedemikian rupa sehingga ada serangan-serangan terhadap Pak Alwi. Tapi giliran nanya Gus Rumel tidak substantif, saudara. Sehingga datar begitu aja. Kan Gus Rumel menjawab sesuai pertanyaan, saudara. Kan pertanyaan bisa diatur. Pertanyaan itu dalam teknik dialog, kadang-kadang ada pertanyaan itu dibuat memang untuk mengarahkan orang. Ini polisi paling jago nih soal begini nih. Saya tahu polisi paling jago. Kalau BAP orang ditanya begini sampai ke korek ya, kawan. Saya udah hafal itu tuh, karena kita udah berkali-kali di BAP, saudara. Itu namanya pertanyaan mancing, saudara, untuk kepentingan si polisi. Nah sekarang saya lihat pertanyaan yang diajukan oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng begal nasab. Nah saya mulai kecewa. Hari berikutnya dia undang Imad saudara bin Sarman, dia undang lagi dari grup sana, saudara. Nah begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek kenapa ya kok bisa berpihak, ada apa ya, kan dia sahabat kita, orang baik. Nah begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab begal nasab, saudara. Wah dapat panji lagi bendera. Nah jadi begitu saya lihat, oh pantes. Akhirnya saya sampaikan, saudara, ke teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Karena kalau sudah tidak objektif, kalau orang sudah berpihak tidak objektif, nggak bisa. Orang kalau mengundang di podcast ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak, saudara. Dia harus di tengah-tengah. Dan pertanyaannya baik ke kanan maupun ke kiri harus, saudara, substantif, menyentuh akar persoalan. Tapi kalau dia sudah berpihak dari ke sebelah sana, dapat nasab, dapat kartu anggota, saudara, dilantik sebagai bagian dari geng mereka, saudara, ya kalau sudah begitu nggak bakal bisa objektif. Maka itu saya usulkan ke Robito, tolak undangannya. Hanif tidak usah terima undangannya, apalagi saya, saudara. Jangan sampai nanti saya mengatakan dia mau paksa saya datang, siapa lu? Nah kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doang yang bisa ngomong? Siapa lu mengundang gue? Jangan, bahasa-bahasa begitu nggak boleh dikeluarin, saudara. Itu bahasa jelek, itu bahasa yang bisa merusak silaturahim, itu bahasa yang bisa merusak hubungan. Saya sudah sediakan, kapan Ji? Kalau ente mau, sebutkan aja waktunya kapan, kita makan siang bareng, kita ngobrol yang enak. Ente mau nanya apa aja, ana siap untuk jawab. Nah tapi belakangan ternyata dia masih makin condong ke sana, dan akhirnya
ada sengaja atau tidak sengaja, atau saya katakan Bang Haji Roma ini kurang teliti, saudara. Percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah, demi Allah saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robitoh Alawiyah menawarkan saya nasab. Saya diminta untuk beli nasab. Dia sendiri ngomong ditelepon oleh orang yang ngaku dari Robitoh Alawiyah. Telepon dulu dong ke Robitoh, bener apa enggak, bukan langsung bersumpah saudara di hadapan media terus disebarluaskan. Itu fitnah. Dan Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan tidak pernah saudara menjual nasab atau menawarkan orang untuk beli nasab, enggak ada saudara. Sudah Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan, jadi dibantah. Ada pernyataan seorang artis dangdut, saudara, Robitoh membantah, Robitoh tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Nah, jadi siapa itu yang telepon? Mestinya tabayun dulu ke Robitoh. Habis tabayun, oh ternyata enggak, telepon lagi tuh orang, bajingan lu ngebohong, ngaku-ngaku dari Robitoh, begitu dong. Itu baru satria bergitar. Kira-kira jelas gak? Habib Hanif paham? Habib Hanif ya? Kan satria, betul? Tanya tabayun saudara. Nah, sampai akhirnya orang geger di mana-mana saudara. Nggak boleh. Bang Haji, ini di rekaman ini saya mau sampaikan, ente tuh kawan ana, sahabat ana sayang ente, ana cinta ente. Kalau ente ingin ngajak diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Entenya juga mesti objektif, jangan ikut dulu dong ke geng mereka. Kalau ente udah jadi anggota dilantik oleh mereka gimana? Kalau ente udah dapat nasab dari mana, dari mereka bagaimana? Ente nggak bisa objektif. Nah, jangan nanti saudara akhirnya ujung-ujungnya kita semua diundang hanya untuk narik follower aja. Nah, ini kan urusannya kan YouTuber bawaannya menarik follower aja, mau salah mau bener yang penting follower banyak. Nah, kadang-kadang ada orang gara-gara follower lera tuh mandi di lumpur, mandi kotoran, ada yang aneh-aneh gara-gara untuk apa tuh? Follower. Kenapa sih bisa begitu? Karena makin banyak follower makin banyak duit yang masuk dari YouTube. Janganlah. Nah, yang begitu-begitu jangan kita lakukan. Jangan hanya sekedar untuk menarik follower terus bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. Dan ada lagi satu yang saya sesalkan, dia menyampaikan bahwa Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dari mana? Kalau ini pernah saya bantah, saya enggak sebut namanya saudara. Saya bantah, jangan bilang Ba'alwi ini karena nih geng-geng begal nasab saudara, mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Ba'alwi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Saya ini Ba'alwi, guru-guru saya banyak dari kalangan Ba'alwi dan banyak dari kalangan kiai saudara. Keluarga besar saya Ba'alwi, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya, nggak ada yang mengajarkan kami, hei ente keluarga Nabi boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada saudara. Kalau ada seorang yang ngaku Habib terus perilakunya tidak beres, itu kan urusan pribadi dia. Jangan langsung dibilang itu doktrin habaib. Nggak bisa begitu dong saudara. Apa kalau ada 1, 2, 3 orang Jawa saudara mencuri terus kita katakan doktrin masyarakat Jawa mencuri itu boleh? Nggak begitu dong. Masyarakat Jawa itu punya tutuk kromo tinggi, nggak ada itu ajaran-ajaran yang merusak saudara, betul? Apa boleh kalau ada satu orang Betawi saudara atau satu orang Sunda dia berjudi saudara, kemudian kita katakan doktrin masyarakat Betawi harus berjudi? Ada begitu? Nggak ada. Itu si pribadi yang bejat, yang rusak. Nggak ada urusan sama suku, nggak ada urusan sama keluarga, nggak ada urusan itu saudara dengan budaya seseorang. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kita nggak mengatakan semua habaib itu bagus, enggak. Oknum-oknum habaib juga banyak yang rusak, yang judi, yang enggak minuman keras saudara, ada. Siapa bilang enggak saudara? Yang ngaku turunan Nabi, yang berzina, yang mencuri, ada.
Siapa yang bilang mereka tuh kayak malaikat, nggak dosa sama sekali? Nggak ada, saudara. Tapi jangan perbuatan pribadi-pribadi tersebut langsung dirangkumkan, saudara, disebarluaskan di tengah masyarakat. Inilah doktrin habaib. Sampai mereka datang ke MUI, mereka kumpulkan berita-berita tentang oknum-oknum habaib yang rusak, disatukan, dibawa ke MUI. Dia minta supaya MUI ini menyatakan habaib ini, Ba'alwi ini sesat. Dia minta supaya Robito Alawiyah itu dibubarkan. Ada apa, saudara? Ini kalau bukan gerakan politik yang praktis, strategis, saudara, ini nggak mungkin terjadi. Makanya mudah-mudahan rezim ini segera lengser, saudara. Jadi di pemerintahan baru yang akan datang ini harus kita benahi dan harus kita usulkan kepada pemerintah baru yang akan datang agar begal-begal nasab, buzzer-buzzer yang kerjaannya hanya ngadu domba umat, bikin gaduh, semua ditindak secara hukum. Setuju? Takbir. Shallu ala nabi. Nah, jadi itu, saudara. Jadi saya lihat Bang Haji Roma Irama sudah terlalu jauh. Jadi ya jangan salahkan kalau saya mengusulkan Robito tidak usah datang. Saya larang, saya punya menantu Habib Hanif ataupun mantu-mantu saya yang lainnya untuk menerima undangan podcast bersama Bang Haji Roma tentang nasab. Enggak, jangan, karena dia sudah berpihak. Dia sudah ada di kelompok seberang sana, saudara. Nah, kalau sudah berpihak berada di kelompok seberang sana, ya saya minta maaf, kita tidak lagi di barisan yang sama, saudara. Saya bersama Bang Haji Roma Irama, bersama Kiai Haji Hasim Muzadi, bersama Pak Din Samsuddin, saudara, bersama Kiai Haji Zainuddin MZ, saudara. Dulu kami sama-sama bikin organisasi namanya Fahmi Tamami, saudara. Untuk apa? Untuk menjaga masjid-masjid umat Islam agar tidak direbut oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Karena ketika itu banyak masjid-masjid direbut, saudara. Nah, umat ini goyang. Anak Kiai Hasim Muzadi mengusulkan kita bentuk aja Haji Roma Irama yang menyambut, Kiai Haji Zainuddin sambut, rame-rame kita sama-sama, saudara. Nah, saya berharap jangan gara-gara soal begal nasab Haji Roma seperti ini akhirnya kita bubar di Fahmi Tamami, ya ikhwan. Padahal organisasi ini bagus. Nah, maka itu kita doakan semoga Bang Haji Roma Irama dapat taufik dan hidayah, kembali ke jalan yang benar. Nah, kita nggak minta Haji Roma Irama dukung habaib, enggak. Kita nggak minta dukung Ba'alwi, enggak. Objektif aja. Sebagai seorang YouTuber, podcast, objektif. Jangan memihak. Jangan memihak. Kalau dia tidak memihak, insya Allah siapapun diundang akan datang, saudara. Saya siap datang. Robito kita minta untuk dorong untuk datang. Habib Hanif, semua mantu saya datang kalau objektif. Tapi kalau sudah berpihak, dapat nasab pula, saudara. Nah, udah gitu dapat kartu anggota lagi dari geng Ibad bin Sarman, saudara. Nah, kalau sudah begitu, maaf, saudara. Hadza firaq baini wa baina. Ini perpisahan kita sampai di sini. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Enggak, saya di sini bukan ingin mengecam atau menjelekkan seseorang. Saya hanya ingin klarifikasi dari hati yang paling dalam. Saya cinta dia, saya kasih nasihat. Tapi kalau dia merasa ditegur, nggak terima, ya urusan dia, saudara. Kita kan nasihat kan nggak maksa orang. Mau diterima alhamdulillah, nggak mau diterima juga nggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan, dan saya minta kepada semua yang ada di sini, sebagaimana tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Habib Hanif, mestinya persoalan fitnah nasab ini harus segera kita akhiri sampai di sini, saudara. Nggak usah lagi kita ribut-ribut soal nasab. Yang mau ngakuin silakan, nggak mau ngakuin nggak apa-apa, saudara. Nah, nanti kan ada pengadilan Allah di akhirat. Nah, nanti kita lihat saja siapa yang disambut oleh Nabi dan siapa yang nggak disambut oleh Nabi. Nabi nggak bakal sambut orang-orang yang membenci anak cucunya, saudara. Nabi nggak bakal berikan senyum kepada orang-orang yang benci kepada anak cucunya, saudara. Dan Nabi, saudara, akan menyambut siapa saja dari umatnya yang cinta kepada ahlul baitnya dan cinta kepada para sahabatnya. Insya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disambut oleh Nabi, diberikan syafaat oleh Nabi agar kita bisa masuk surganya Allah dan kumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, ya ikhwan. Kita lagi berjuang habis-habisan lawan korupsi, saudara, lawan ketidakadilan, lawan kezaliman, lawan narkoba, lawan judi, habis-habisan. Tahu-tahu muncul ada yang mancing-mancing soal nasab. Unyil.
Udah gitu ada artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Gua nggak paham belajarnya di mana, di dalam gendang kali ya. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Artis dangdut belajar nasab enggak jadi mufti, ngumumin saya batalkan nasab Ba'alwi. Iye, kadalah kebon. Udah kacau ini negeri, Habib Hamid. Kacau ini negeri. Udah gitu ada pakar ahli ikan nila. Udah tahu ikan nila? Dia pakar dari BRIN, toto tampil sebagai pakar nasab ikan cupang. Udah kacau ini negeri. Kacau tidak? Kayak si Imad. Udah tahu Imad? Gue kira udah nggak kenal. Membatalkan nasab Ba'alwi, nah nasabnya aja nggak jelas. Ntar dibilang Imad bin Sarman, ntar dia ngaku Imad bin Sarmana, ntar jurusan lain lagi Imad bin Usman. Kita lihat saudara datanya di SMP, saudara datanya di SMP, begitu lihat nama bapaknya Sam'un. Ini bagaimana cerita nasab lu aja gak jelas, mengutak-ngatik nasab Ba'alwi. Kacau tidak? Dia bikin catatan isinya rasis, disebut tesis. Udah kacau dah. Ini berkali-kali saudara nantangin saya, ajak Robito atau Ba'alwi yang mana saja untuk berdebat 3 hari 3 malam. Wow, di Banten ini saudara. Saya punya mantu lapor, Abah Habib Hanif nih, ini ditantang berdebat nih Pak di Banten. Sama siapa? Sama si Imad. Nantangnya bagaimana? 3 hari 3 malam. Berangkat, hadapin. Begitu datang dia lari. Ini dia nih, Imad Al-Kaburi. Kacau gak? Makanya kita lihat besok nih diundang Marobito dan nggak datang lagi. Saya julukin Al-Kaburi Ri. Setuju gak? Geng dia saudara nantangin Ba'alwi Beklai, disambut sama Bahar bin Semit. Emang Bahar Selon ditantangin Beklai, ya diparahanin ke kresek. Begitu diparahanin saudara nih gengnya lari lagi. Kacau tidak? Nantang debat didatengin lari, nantang Beklai didatengin lari. Al-Kaburi Ri. Insyaallah. Kacau tidak? Makanya umat jangan mau dipecah belah. Setuju? Ada mantan Menko, wah menteri koordinator. Saudara bicara soal nasab, kapan lu jadi Menko nasab? Kacau tidak? Ada betina saudara dari partai, dari DPR RI, anggota partai, betina. Saudara pakai ngomong soal Ba'alwi, lu belajar di mana? Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Nah inilah yang Nabi kabarkan saudara, di akhir zaman ini saudara, apa yang akan terjadi? Yantiqu fiha ruwaibidah, atau yantiqu fihim ruwaibidah. Nanti saudara di akhir zaman akan datang suatu zaman di mana arwaibidah akan banyak ngomong ke sana kemari. Nabi ditanya, siapa itu arwaibidah ya Rasulullah? Nabi menjawab, at-tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh, nggak tahu apa-apa, tapi sok pintar bicara di dalam urusan orang lain, saudara. Nah sekarang saya tanya, yang model begini ada gak? Ada atau banyak? Pada ngawur. Tapi belakangan saya maklumi, kenapa nih artis dangdut ngawur, bakar ikan nila ngawur, Menko ngawur, betina partai ngawur, si Imad bin Sarman ngawur. Belakangan baru saya tahu, ternyata begurunya saya yang bisa bahasa semut. Pantes belajar sama orang edan ya edan. Astagfirullah. Kacau tidak? Tapi ada yang jawab, Habib, dia betul-betul bisa ngomong semut, gue juga bisa ngomong salak. Belablu. Lu paham nggak? Salak paham. Gue juga bisa nih ngomong kelengkeng. Ayo. Lu paham nggak?
Lu nggak paham, klengkeng paham. Udah gitu umat gampang aja dibohongin, percaya dia ngomong sama semut. Udah ngomongnya diulang-ulang, makoli, lakoni, rahmatan. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Kacau tidak? Saya heran 8 tahun saya tinggal di medan dakwah, kenapa kacau begini, saudara? Dulu saudara saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun di sana. Nah, saya nggak keliling lagi udah di Indonesia, nggak ceramah lagi ke sana kemari. Udah gitu begitu pulang mau ceramah ditangkap lagi, saudara. Akhirnya masuk, saudara, hotel bintang 7 1,5 tahun. Saya pikir nanti udah keluar, udahlah kita mau ceramah lagi. Begitu keluar pakai tahanan kota lagi. Sampai 2 tahun, saudara, sampai 7 tahun lebih nggak kemana-mana. Begitu memulai ceramah, ada yang bisa bahasa semut. Gue bingung, kalau dia bisa bahasa semut, gue ngomong bahasa kalajengking kali ya. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya nih, yang begini-begini percaya apa enggak? Jawab semuanya, percaya apa enggak? Jadi kalau ada orang belajar sama orang gila, hasilnya? Belajar sama orang gila, hasilnya? Masya Allah, mudah-mudahan di sini belajar sama orang benar semua. Saudara, habaib sama kiai, sama muallim, sama guru-guru, saudara, sama pimpinan pondok pesantren, sudah ratusan tahun punya hubungan yang baik, punya hubungan yang bagus, punya hubungan yang sejuk, yang damai, saling hormat, saling berbagi, berjuang bersama. Alhamdulillah. Nah, ada yang gak suka lihat ini, saudara. Mereka pengennya Habib sama Kiai pecah, Habib sama Kiai biar bercerai-berai, Habib sama Kiai jangan lagi mimpin umat. Makanya Habib dan Kiainya diadu-adu, saudara. Nah, kenapa kok harus diadu? Sebab kalau habaib sama para kiai, para muallim, para tuan guru bersatu, mereka nggak bisa seenaknya merampok negeri ini, saudara. Nggak bisa. Selama ini yang hidup bersama rakyat, membela rakyat, menjaga rakyat, saudara, dalam perjuangannya adalah para ulama, para kiai, dan para habaib kita. Betul? Takbir. Mereka takut, khususnya ketika terjadi aksi 4.11 dan aksi 212, saudara. Mereka kaget. Kenapa orang jutaan orang ini bisa berkumpul, bisa kompak, datang dengan tuntutan yang sama? Oh, yang mimpinnya kiai, oh yang mimpinnya ustadz, oh yang mimpinnya habib, oh mereka bersatu. Saudara, habib dan kiai banyak yang punya pondok pesantren, banyak yang punya majelis taklim, banyak yang punya mimbar-mimbar dakwah, pengikutnya jutaan. Saudara, oh pantas ini bisa begini terjadi. Kalau begitu bagaimana supaya di kemudian hari tidak ada lagi 212, tidak ada lagi 4.11? Caranya hancurkan hubungan habaib dengan kiai, saudara. Biar paham, ini permainan intelijen, saudara. Kalau bukan permainan intelijen, ada urusan apa? BNPT datang ke tempat Imad dan datang ke tempat Fuad Pleret, saudara. Ada apa BNPT ke sana kalau bukan mau ngadu domba kita? Mestinya BNPT itu, saudara, mempelajari. Oh, ini ada potensi kegaduhan. Ini nanti umat ribut. Dia stop. Bukan dekipasi, saudara. Yang nyari gara-gara ini, saudara, gengnya Imad. Mestinya mereka dinasehati, di stop, bukan dibantu oleh BNPT. Nah, jadi lihat-lihat saja, saudara, beritanya. Ada kok fotonya, kita punya, saudara. Nggak sampai di situ. Untuk menghentikan ini, saya dan kawan-kawan mengirim pengacara, saudara, ke Mabes Polri. Saya kirim pelapornya, seorang Mbak Alwi. Karena Fuad Pleret dan kawan-kawan ngancem, katanya mau sweeping Mbak Alwi, saudara. Sweeping habaib. Kita nggak mau ribut, kita kirim lapor. Nggak diterima Mabes Polri, saudara. Ada apa? Makanya saya tanyakan langsung kepada Bapak Kapolri di forum mana saja, termasuk di tablik-tablik akbar. Hei Kapolri, kenapa anak buahmu tidak memproses laporan tentang kelompok orang-orang yang ingin buat kegaduhan, yang ngancem untuk sweeping? Kenapa? Jangan salahkan saya kalau saya bertanya. Kalau Anda tidak proses, apakah mereka ini piaraan Anda? Apa mereka ini dibayar Anda? Atau apakah mereka ini piaraan yang lebih tinggi angkatnya dari Anda, sehingga Anda tidak berani untuk memproses? Kita tanya, kita tanya.
Gue udah pengen kepret aja dah. Ini angkat dulu nih daripada ntar gue kepret pada jatuh. Masya Allah, bukan kepret, begitu-begitu buku jatuh ke sono. Akhirnya gidaknya kena beling, masuk besok di medsos, Habib Rizik melempar jamaah dengan gelas. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, saya baru dengar nih minggu kemarin, begitu-begitu ganyang di mimbar-mimbar saudara, baru Kapolri suruh anak buahnya periksa itu. Ya baru nyuruh doang, diperiksa enggaknya mah nggak tahu gitu saudara. Ya tapi kita akan kawal terus, jangan begitu dong. Orang ngancam, saya instruksikan kepada seluruh laskar Wali Songo di seluruh Indonesia, usir itu Mbak Alwi, sweeping Mbak Alwi di mana saja berada. Saya tanya, ini ancaman bukan? Ancaman bukan? Biarkan atau lawan? Kenapa didiemin sama aparat? Nah makanya begitu aparat diemin, ya sudah, saudara, kita lawan, kita tantang. Mereka mau sweeping di mana? Saya umumkan jadwal saya. Ini jadwal di Jawa Barat, ini jadwal di Jawa Tengah, ini jadwal di Jawa Timur, ini jadwal saya di Madura, ini jadwal di Lombok. Ayo, di mana mereka mau sweeping kita? Ayo. Nggak ada tuh yang datang. Ada yang nanya, kenapa nggak datang? Ya bagaimana mau datang? Al-Kaburi. Ya, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nantang debat didatengin, kabur. Nantang berkelahi didatengin, kabur. Nantang sweeping saudara, mana kabur juga. Udah gitu ngancem lagi, Habib Rizik jangan main-main, kami sudah siapkan pasukan berani mati. Wow, saya takut. Gemeter kaki. Ini saya punya menantu nih, Habib gemeter kaki apa? Gua ancam, mau saudara, pasukan berani mati. Ngeri. Allahaladzim. Lu paham nggak? Tahu pasukan berani mati? Nah sekarang saya mau tanya, kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kesian nggak? Jawab yang kompak, kesian nggak? Makanya saya bikin pasukan berani matiin, saudara. Kenapa saudara? Ya kita nggak takut dengan ancaman mereka. Mereka ingin bikin kacau balau kita. Cuman yang saya sesalkan, kenapa rezim ini membiarkan saudara para begal-begal nasab buat gaduh, mengadu domba ulama dan kiai, memecah belah umat yang ada di bawah. Kenapa? Apakah ini menjadi program dari rezim brengsek ini? Ya kalau ini menjadi program mereka, kita siap lawan, betul? Saya mau tanya, kalau kita mau dipecah belah saudara, kita biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan tukang fitnah, siap lawan pengadu domba umat. Takbir, sallu ala nabi. Janganlah, kalau mereka nggak percaya dengan nasab Ba'alwi, nggak apa-apa. Nggak percaya aja, itu hak mereka saudara. Nggak apa-apa. Enggak, kami enggak maksa. Yang mau percaya silakan, yang enggak mau percaya enggak apa-apa, itu hak mereka saudara. Nanti kita lihat aja di akhirat siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita lihat nanti di akhirat saudara, siapa yang ditengok oleh Nabi dan siapa yang enggak ditengok oleh Nabi. Kita lihat aja nanti di akhirat saudara. Jangan udah enggak percaya bikin propaganda, ngancem, ngadu domba umat saudara. Nah maka itu di mana saja tabligh akbar saya keliling seluruh Indonesia saudara, semua tuan-tuan guru di Lombok marah, saudara. Tuan-tuan guru masyaikh di Madura marah, ulama-ulama saudara di Jawa Timur, Jawa Tengah, semua marah saudara. Kenapa? Karena kelompok ini memang ada kaitan dengan kebangkitan PKI. Saya enggak fitnah, Fuad Pleretnya sendiri yang ngaku. Dia ngaku, saya memang PKI, saya masih PKI. Dia ngaku, rekamannya ada saudara. Herannya kok ada ustadz, ada kiai saudara ikut-ikutan orang yang punya otak PKI. Hati-hati saudara, saya ingatkan semua di sini bahwa PKI ini saudara dulu di tahun 55 sampai tahun 65 saudara, itu mereka punya slogan-slogan anti-Islam. Mereka kalau lihat santri-santri pakai sarung, kiai pakai sarung, habaib pakai sarung, pakai jubah, apa mereka bilang? Ini kadal gurun semuanya. Yang sekarang ini mereka singkat jadi kadrun saudara. Bukan, itu bukan baru sekarang.
Tanya orang-orang tua kita yang hidup di tahun 55 sampai 65. Tanya kakek-kakek kita, tanya orang tua kita, bagaimana dulu tahun 55 sampai 65, saudara. Enggak sampai di situ. Apa mereka bilang, saudara? Bahwa Islam itu agama pendatang. Itu PKI dulu begitu. Ada surat-suratnya, ada surat kabarnya, terang. Mereka bilang Islam itu agama pendatang, Al-Quran itu buku pendatang. Saudara, nggak sampai di situ, mereka sebarluaskan untuk benci Arab, anti Arab, nggak suka Arab, saudara. Nah, kenapa mereka sedemikian rupa? Karena mereka komunis, ateis, anti Tuhan, saudara. Nah, bagaimana supaya orang-orang tidak bisa menerima Islam? Diserang Arabnya dulu, saudara. Sebetulnya tujuannya bukan nyerang Arab, nyerang Islam. Hari ini tujuannya bukan hanya nyerang Ba'alwi. Begitu Ba'alwi hancur, besok semua kiai dihabisi, saudara. Hati-hati, jangan mau kita dipecah belah.